Assalamualaikum. Hello everyone, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan mengenai isi buku yang berjudul Pengantar Studi Islam, di mana buku ini merupakan karangan dari Bapak Dr. Taufik Abdillah Syukur MA. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas pada bab 6, yaitu tentang ilmu fikih. Untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan baik ya. Ilmu fikih. Pengertian fikih. Fikih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu faqiha yafqahu fiqhan. Menurut arti harfiah, fikih itu berarti pintar, cerdas, dan paham. Kemudian bila dijadikan kata kerja, maka ia itu memiliki arti memikirkan, mempelajari, dan memahami. Orang yang memikirkan, mempelajari, dan memahami itu dinamakan faqih. Dan kalau orangnya banyak atau jamak disebut fuqaha. Kemudian menurut istilah, fikih itu merupakan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian ushul fikih. Ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara, tentang metode, menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan atau penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Jadi, ushul fikih itu merupakan dasarnya, dasar atau patokan yang dijadikan pijakan oleh ilmu fikih tersebut. Apa perbedaan antara fikih dan ushul fikih? Fikih itu lebih pada hasil hukum-hukum syar'i berdasarkan metode. Jadi, fikih itu merupakan hasil dari metode-metode ushul fikih. Sedangkan ushul fikih itu merupakan cara yang harus ditempuh oleh para ahli untuk menentukan hukum-hukum syarak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ushul fikih itu metode-metodenya atau cara-caranya untuk menempuh dalam menentukan hukum-hukum syarak. Sedangkan fikihnya itu sendiri merupakan hasil dari metode atau cara dalam penentuan hukum-hukum syarak tersebut. Objek pembahasan fikih dan objek pembahasan ushul fikih. Objek pembahasan fikih adalah segala hal yang terkait perbuatan seseorang yang telah mukallaf. Berarti di sini merujuk pada muamalah. Jadi bagaimana kita bersikap, berperilaku antar sesama umat manusia, yaitu sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Di dalam fikih terdapat ketentuan hukum seperti wajib atau perintah, mandub atau anjuran, haram atau larangan, makruh atau dibenci, tidak apabila orang yang melakukan hal makruh ini tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa, tetapi perkara ini merupakan perkara yang tidak disenangi oleh Allah. Yang terakhir, mubah atau boleh. Kemudian, menurut golongan Hanafiyah dibagi menjadi 3, fardu, wajib, tahrim. Objek pembahasan ushul fikih adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum fikih. Di dalam ushul fikih dan fikih sama-sama membahas dalil-dalil syarak, akan tetapi tinjauannya berbeda. Jadi objek pembahasan ushul fikih ini lebih pada metodenya, lebih pada caranya dalam penetapan hukum-hukum fikih. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih dan ushul fikih.
pada zaman Nabi. Yang pertama pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi ini, Nabi dalam menetapkan suatu hukum itu dengan cara berijtihad, yaitu berpikir dan merenung. Kemudian apabila menurut ketentuan Allah itu salah, maka Allah akan membenarkan penetapan-penetapan yang telah diambil Nabi itu dengan cara menurunkan wahyu, yaitu Al-Quran, menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, pada zaman Khulafaur Rasyidin dan para sahabat, atau para sahabat. Pada zaman yang ini, para sahabat itu menentukan atau menetapkan ilmu fikih dan usul fikih itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada periode Umayyah dan Abbasiyah, ini dapat disebut dengan periode ijtihad, di mana pada periode ini lahirlah imam-imam besar, atau bisa kita sebut pada zaman sekarang yaitu mazhab-mazhab. Yang keempat, periode taklid atau penutupan pintu ijtihad. Nah, pada zaman yang keempat ini muncullah buku-buku fikih yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada periode yang kelima atau zaman yang kelima yaitu zaman kebangkitan, di mana pada zaman kebangkitan ini para ulama menyerukan untuk berijtihad dan melarang untuk bertaklid. Penerapan hukum Islam di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama, pada zaman penjajahan. Nah, pada zaman penjajahan ini, penerapan hukum Islam di Indonesia masih gagal. Mengapa seperti itu? Karena penasehat pemerintah Belanda menganggap pada saat penjajahan, di masa penjajahan Belanda itu, penasehat pemerintah Belanda menganggap bahwa hukum-hukum yang ada di Indonesia itu masih terikat dengan adat. Jadi penetapan hukum Islam di Indonesia itu masih gagal. Kemudian yang kedua, pada pemerintahan Orde Lama. Nah, ini merupakan zaman ujung tombak upaya penerapan syariat Islam tetapi masih gagal. Yang ketiga, pada zaman Orde Baru. Nah, pada zaman Orde Baru ini merupakan zamannya Pak Soeharto. Meskipun keberhasilan Pak Soeharto itu banyak dukungan dari umat Islam, akan tetapi setelah 16 tahun beliau berkuasa, baru ditetapkan wajib pendidikan agama sesuai dengan yang dianut di Indonesia, gitu. Yang terakhir, pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini merupakan zaman atau masa di mana demokrasi itu sudah makin kuat. Jadi banyak kesempatan-kesempatan yang dimanfaatkan untuk penetapan atau penerapan hukum Islam di Indonesia. Sampailah pada masa yang sekarang. Seperti itu. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau materi yang saya sajikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan bab yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.